wabarakatuh. Nah, sekarang saya mau menuju ke ruangnya Kang Yoto atau Bapak Suyoto. Nah, Kang Suyoto ini adalah seorang tokoh pendidikan dari Universitas Muhammadiyah Gresik. Kira-kira bagaimana sih menurut Kang Yoto ini tentang revolusi industri 4.0 ini? Yuk ikutin biar kalian tahu. Sekarang saya sudah sama Pak Suyoto. Beliau adalah tokoh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Gresik. Nah, Pak, sebelumnya saya minta waktunya sebentar ya Pak. Ini kita ngobrol santai aja ya Pak ya. Nah, ini kan sekarang sudah masuk ke era industri 4.0 Pak. Menurut Bapak sendiri, apa sih Pak pandangan Bapak mengenai revolusi industri 4.0 yang berkaitan dengan pembangunan manusia di Indonesia? Jadi awalnya manusia itu kan ingin mengeksploitasi alam sebesar-besarnya ya. Maka muncullah alat ya, mulai alat James Watt menemukan watt itu, kemudian mulai ketemu yang namanya roda. Nah, itu mengubah transportasi dan mengubah cara memproduksi, mengeksploitasi alam. Maka itulah yang disebut revolusi industri yang pertama. Kenapa disebut revolusi? Karena dampak dari ditemukannya teknologi itu luar biasa bagi kehidupan, terutama bagi produksi. Para pemilik modal bisa mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat. Ya. Nah, yang kedua, ketika kemudian ditemukan lagi, yaitu assembly line, bagaimana membuat manajemen produksi, electricity, itu juga disebut sebagai revolusi industri. Nah, kenapa? Dengan ditemukannya manajemen produksi yang bagus, rasional, efisien, efektif, nah, itu kemudian terjadilah perubahan yang luar biasa. Namun ketika ditemukan komputer, kemudian kira-kira tahun awal 70 ya, internet, nah, komputer belum sampai internet ya. Komputer itu juga mengubah cara mengubah orang bagaimana bekerja, mulai muncul otomasi ya. Nah, lalu apa yang disebut dengan kenapa orang sekarang mulai berpikir, terutama tahun 2012, bahwa memberi nama ini revolusi industri yang keempat? Karena apa? Dengan Internet of Things, kemudian dengan artificial intelligence, dengan robotik, kemudian data cloud, big data, tiba-tiba cara hidup manusia berubah. Tiba-tiba cara berproduksi bekerja berubah. Tiba-tiba dengan printing 3 dimensi, maka sesuatu yang dari jarak jauh bisa dilakukan. Nah, kemudian bagaimana kita berhubungan satu dengan yang lain? Sungguh berubah, ya, sangat berubah. Kita nggak kebayang ya, cara hidup kita dulu kalau mau pergi kan beli tiket susah. Sekarang beli tiket cukup di handphone, mau beli hotel cukup di handphone. Bahkan yang tadinya useless, rumah-rumah yang nggak berguna sekarang bisa di-sharing, disewakan. Muncullah bagaimana kemudian ekonomi sharing. Ya. Orang sharing satu dengan yang lain, kolaborasi ekonomi dimungkinkan, kolaborasi produksi dimungkinkan. Nah, pertanyaanmu sekarang kan tadi adalah kalau begitu, apakah kaitannya pembangunan revolusi revolusi industri 4.0 berkaitan dengan pembangunan manusia? Ya. Jadi kalau lihat dulu di dalam literatur career maturity, bagaimana menyiapkan orang berkarya, pendidikan itu selalu membayangkan dia akan mengisi job-job yang tersedia di industri. Itu cara berpikirnya. Nah, sekarang tidak lagi bisa menggunakan cara berpikir itu di revolusi industri yang keempat ini. Kenapa? Karena perubahan-perubahan sangat cepat. Apa yang dulu nampak tiba-tiba menjadi hilang, dan apa yang tidak kebayang sekarang muncul. Coba sekarang kita bayangkan. Dulu ada banyak pekerjaan, coba jaga tol. Dulu ada pekerjaan. Sekarang mana orang jaga tol? Kita lihat ya, dulu misalnya kita lihat ada warnet, sekarang nggak ada. Orang yang jaga travel, sekarang nggak ada. Nah, ini akan sangat cepat nanti. Konsultan hukum, konsultan kesehatan, ya, konsultan keuangan, nanti semua bisa artificial intelligence. Sekarang kita mau pergi kemana-mana nggak perlu kok dengan buka begini, kita bisa nanya mau kemana, kita sampai. Dan ini akan terus terjadi perubahan. Nah, apa ini artinya? Maka pendidikan tidak bisa lagi hanya berpikir dia akan mengisi pos-pos yang sudah tersedia. Karena apa? Ketika dia berpikir menyediakan pos, mengisi pos yang tersedia, pos itu ketika mahasiswa lulus udah hilang bisa-bisa. Nah, ini konsekuensi dari sisi bagaimana menyiapkan career maturity.
Maka kalau dulu bagaimana orang itu bisa siap bekerja, sekarang enggak. Dia bagaimana siap beradaptasi, bagaimana adaptasi dengan ketidakpastian, bagaimana dia melakukan inovasi di dalam uncertainty, inovasi di tengah nyaman, di tengah-tengah volatile, sesuatu yang naik turun, dan kemudian juga sesuatu yang kadang-kadang nilai-nilai ambigu gitu kan. Nah, karena itu pendidikan harus menyiapkan orang yang bisa deal dan beradaptasi dengan keadaan seperti ini. Dia harus bisa melihat bagaimana uncertainty sebagai peluang, kemudian dia bagaimana menemukan jati dirinya, dan itulah kemudian value. Maka kalau boleh saya sebut adalah, kalau dulu orang belajar mengumpulkan pengetahuan dan keterampilan sebanyak-banyaknya, sekarang enggak. Yang disebut belajar itu, salah satu yang menurut saya paling praktis adalah belajarlah dari orang-orang sukses. Bagaimana mereka mendapatkan pengetahuan, bagaimana mereka memilih pengetahuan, bagaimana mereka kemudian menggunakan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah dan menghadirkan kehidupan bersama yang lebih baik. Jika dulu orang ingin mengeksploitasi alam sebesar-besarnya, sekarang konsekuensinya apa? Panas bumi luar biasa, karena alam tidak mampu membayar lagi, tidak mampu menyediakan. Dengan CO2 emission yang terlalu besar, ini menjadi kita panas bumi yang besar. Maka orang harus kemudian adalah bagaimana berpikir kehidupan bersama. Itulah value nilai. Maka kalau mau jadi pemimpin pun, pendidikan menyiapkan pemimpin yang bisa mengelola pekerjaan, yang hidup bersama, yang mengelola kearifan, yang mengelola hubungan dengan baik. Nah, hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan manusia dan dengan alam, 3 dimensi ini harus bagus. Nah, ini kan pendidikan harus ini sekarang. Nah. Jadi pendidikan harus mencakup seluruhnya sekarang, Pak ya? Ya, jadi pendek kata, jangan pernah berpikir bahwa Anda kalau mau kuliah atau mau belajar, atau orang tua, guru, dosen, bahwa dia sedang menyiapkan untuk mengisi pos-pos yang tersedia. Karena pos-pos itu juga akan pergi dan hilang. Karena itu penting kita menjadi guru. Sesama kita ini sekarang menjadi guru. Saya baru upload di Instagram saya tadi malam, saya lihat susu saya itu lucu sekali cara duduknya itu, seperti atahiyat tapi pakai tangan kiri, pakai kaki kiri. Nah, itu mengingatkan saya, bahwa apa yang disebut nyaman generasi sekarang dengan saya beda. Cara hidup, cara duduk aja beda. Dan jangan pernah dipersoalkan, itulah hidup. Ya, kita sekarang saling belajar satu dengan yang lain. Kenapa? Karena memang kehidupan kita yang sangat progres seperti ini. Nah, di mata Bapak, apa sih yang penting untuk teman-teman milenial di sana itu, apa yang harus dipersiapkan agar dia bisa tetap mengikuti revolusi industri 4.0 ini? Jangan takut, jangan pesimis, tetap optimis, tapi ingat sekarang apa yang menentukan suksesmu adalah kembali kepada niat hidupmu. Kemudian kamu harus punya perhatian yang benar, apa yang harusnya menjadi perhatian. Karena lingkungan ini sekarang udahlah, apa saja udah datang dengan sendirinya. Maka ada view mengatakan semakin banyak informasi kita semakin kehilangan perhatian. Maka tetap fokus apa yang jadi perhatianmu. Kemudian betul bahwa belajar bukan lagi mengumpulkan pengetahuan, tapi memilah pengetahuan yang tepat. Kemudian yang kedua adalah bagaimana menggunakan pengetahuan itu untuk deal dengan kompleksitas, deal dengan masalah. Dan kemudian Anda harus punya nilai-nilai hidup ini yang membuat Anda kemudian bisa memilih dan berpihak supaya Anda kemudian bisa survive. Pak, dari segi pendidikan sendiri pasti ada dampak revolusi ini kan Pak ya? Bagaimana sih Pak pendidikan yang cocok untuk teman-teman milenial sekarang? Ini pendidikan yang sifatnya adalah kolaboratif, bukan lagi pendidikan yang sifatnya tutorial hanya mengajar, tapi ini adalah belajar bersama-sama. Dan sumber belajar yang sangat melimpah mengharuskan kita berbagi sekarang. Mana yang jadi perhatian, mana yang menjadi ini. Dan sekarang tidak lagi diikat oleh ruang dan waktu. Gresik ini tempat yang menarik menurut saya. Kenapa? Karena orang yang gagal dan berhasil itu sama-sama banyaknya. Coba lihat industri di sini ini kan sebenarnya tempat orang berhasil, tempat orang berimajinasi. Nyata bagaimana mereka menghadapi kesulitan ya. Apa yang disebut dengan kompleks, uncertainty, ambigu, volatile itu nyata, VUCA itu nyata sekali dan mereka harus terus mengejar bisnisnya. Nah, belajar bagaimana orang survive, bagaimana orang bisa beradaptasi dan bagaimana orang kemudian bisa sukses. Tempat ini menjadi nyaman kayak model kayak Gresik ini. Maka kampus ini
Kenapa tidak dirancang eksklusif, harus inklusif, dia terbuka dengan semua orang belajar bareng-bareng di sini. Oh, kan dari segi pendidikannya ya Pak ya. Kemudian kalau dari segi pekerjaannya Pak, pasti kan ada juga dampak. Apakah dengan revolusi ini pekerjaan akan semakin mudah atau kira-kira akan semakin susah? Susah buat orang yang tidak bisa mengantisipasi dan menyiapkan perubahan ini dengan baik. Kalau kita masih berpikir fixed mindset, kemudian hanya berpikir merasa bahwa apa yang sekarang cukup, hanya terpaku, susah. Tapi orang yang mau buka hati, buka pikiran, dan growth, niatnya pun untuk melihat dengan terbuka dan kemudian melihat realitas sosial dan bagaimana kemungkinan berkolaborasi, enggak akan ada susah. Oke, berarti menurut diri sendiri aja Pak ya. Kalau dia bisa ya mudah, kalau dia masih kurang paham ya sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Karena itu jangan sendirian, carilah teman kolaborasi yang tepat. Carilah lingkungan yang tepat untuk belajar ini. Oke. Nah Pak, tadi kan Bapak sudah menyebutkan pendapat Bapak dari aspek pendidikan, pekerjaan juga. Menurut Bapak, kampus kita ini apa sudah siap atau kurang siap untuk beradaptasi dengan revolusi? Tidak ada satu kampus pun yang siap, karena kampus itu biasa selalu terlambat melakukan revolusi. Revolusi industri sudah terjadi berkali-kali, tapi dunia pendidikan selalu terlambat. Tapi bersyukurlah Gresik ini, tahun 2000 kita pernah mencanangkan yang disebut realistic education. Kenapa? Karena kita sejak waktu itu kita sudah berpikir bagaimana sebenarnya berkolaborasi dengan dunia industri, dengan dunia nyata untuk merancang bersama-sama pendidikan dan kurikulumnya. Mereka hadir dan kita hadir dengan mereka. Dan saya kira alarm yang paling nyata dalam hidup ini adalah dunia bisnis. Karena apa? Kalau mereka kesusahan, itu tandanya ada problem. Dan kita belajar dari problem, belajar bagaimana kemudian keluar dari problem. Dan kampus ini memang bersyukur berada di tempat yang tepat, di Gresik. Ya, kenapa saya sebut tempat yang tepat? Karena di lingkungan yang sangat kompleks, dinamis, dan penuh dengan inovasi. Nah Pak, tadi itu menurut Bapak. Nah, menurut Bapaknya sendiri, bagaimana sih Pak cara kita tuh lebih siap agak buat teman-teman mahasiswa sama mungkin ya teman-teman akademik agar dapat memperbaiki sehingga kampus ini tuh dianggap kampus ini sudah siap jadi revolusi industri ini. Start, dimulai. Dan itu ya kalau saya ngajar sih, saya selalu mulai. Ngajarnya tidak hanya soal pikiran, tapi juga mulai soal bagaimana mata terlibat, tangan terlibat, hati terlibat, gitu kan. Tangan terlibat itu artinya belajar harus buat sesuatu. Saya senang sekali ketika belajar entrepreneurship, mahasiswa saya bikin pentol, bikin apa, dan mulai dia nyata jualan. Kemudian dia pengetahuannya, dia bikin misalnya channel YouTube, dia tulis apa yang dia pikirkan, imajinasinya. Jadi kan kemudian kita bisa sama-sama sharing dalam grup. Misalnya saya dengan mahasiswa saya punya grup WhatsApp, lalu di situ setiap hari kita belajar. Kenapa kita sharing? Oh ini ada bahan bagus, ini ada bahan bagus. Lalu ada temannya tanya, kalau saya mau bikin begini, ada nggak bahannya ini? Wah, terjadilah proses interaksi. Dan saya merasa justru saya ini menjadi bertanya, saya ini gurunya apa muridnya, gitu kan? Nah, saling belajar bersama-sama. Ya, ini salah satu contoh di mana menghadirkan dunia nyata, di mana kita tidak berhenti dan kita harus siap berproses seperti itu. Saya bisa pergi ke Cina dan saya bisa ngajar dari sana karena ada teknologi sekarang. Dan saya bisa tunjukin, ini yang terjadi sekarang. Saya lagi datang di pameran, ini ada begini-begini. Wah, terjadi interaksi. Saat saya ada umroh, saya bisa membangun bagaimana diskusi spiritualitas. Saya di Masjidil Haram, saya bisa ngajar dengan mahasiswa di sini pakai teknologi. Ya. Berarti tidak ada kayak meskipun jarak jauh tetap bisa mengajar teman-teman yang ada di sini. Ya, itulah realitas. Dan sekarang kita harus mulai nyaman, mulai adaptasi dengan realitas seperti ini. Mungkin untuk teman-temannya sendiri dari mahasiswa juga bisa lebih aktif juga Pak ya untuk mencari sebuah informasi pengetahuan lagi gitu. Dulu kita ini hanya berpikir orang pasif itu orang yang gagal. Ternyata orang reaktif itu juga orang bisa jadi gagal. Maka kuncinya proaktif, mulai berpikir bagaimana meredesain, reframe kembali, kemudian meredesain, dan kemudian merethinking apa yang perlu kita pikirkan, dan kemudian melihat nilai-nilai hidup kita untuk kemudian kita hadirkan. Jadi ini dunia betul-betul baru, ya. Cara kita memahami, cara kita hidup tidak lagi boleh dengan cara yang lama.
Dan saya lihat anak-anak milenial sangat siap untuk itu karena memang dia lahir dari situasi dan lingkungan yang udah berbeda dengan zaman saya. Harus belajar seperti apa yang katakan Pak Suyoto, atau bisa dipanggil Kang Yoto. Kang Yoto. Ya, Anda bisa cek di Wikipedia tentang Kang Yoto. Ya. Nah, itu bisa dicek langsung ya. Nah, Oke. mungkin itu aja dari saya dan Pak Suyoto. Oke. Nah, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita bersyukur berada di tempat yang tepat, tempat di mana masalah banyak, tempat di mana banyak orang gagal, tapi sekaligus lebih banyak orang yang berhasil, tempat di mana kehidupan nyata dialami oleh banyak orang dan inovasi dilakukan oleh Gresik, dan kita berada di tempat yang tepat. Guys, jangan takut.